Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani berbagai macam hal dalam kehidupan kita, kita sudah terbiasa untuk mempergunakan atau sedikit banyak bergantung pada apa yang kita ketahui tentang sesuatu hal yang kita hadapi. Ya, kita biasa untuk membekali diri kita dengan berbagai macam pengetahuan, dengan berbagai macam kemampuan yang diperlukan. Sehingga pada saat kita berhadapan dengan sebuah situasi tertentu, kita bisa menggunakan kemampuan tersebut. Dan lama-kelamaan itu menjadi sebuah bagian yang terus menyatu dengan diri kita, sehingga kita sudah sangat terbiasa untuk lebih memberi porsi yang besar pada bagaimana kemampuan kita andalkan untuk berbagai macam hal yang terjadi. Di masa pandemi, kita juga sudah mengalami hal itu. Ya, kalau kita merasa bahwa kita punya pengetahuan yang cukup mumpuni terkait dengan protokol kesehatan, terkait dengan bagaimana cara menjaga dengan baik, maka kita udah merasa tenang. Ya. Dan di sisi lain, ketika kita mulai lebih banyak atau lebih cenderung mempergunakan berbagai macam hal kemampuan dalam diri kita mulai nggak terlalu banyak lagi melibatkan Tuhan di dalam hal-hal yang seharusnya kita perlu mengandalkan Dia sepenuhnya. Satu bagian firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus menurut Markus pasal yang kelima. Markus pasal 5 ayat 25, 27, dan 28. Ya, ini satu bagian yang sudah cukup familiar buat kita. Berkata demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, menarik bagaimana perempuan yang sakit pendarahan ini, dia mendengar berita tentang Yesus, lalu kemudian memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berusaha mencari Yesus. Dan dia juga nggak muluk-muluk begitu ya, nggak berharap supaya dia bisa ketemu langsung, bertatap muka, mendengar langsung kata-kata Tuhan Yesus, enggak. Yang penting dia sudah ketemu, lalu dia bisa jamah jubahnya. Dia yakin itu pasti akan memberikan sebuah efek yang besar buat dia. Dan memang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan ini terjadi bukan karena jubah Yesus ini mengandung kuasa magis begitu ya. Kalau disentuh orang bisa langsung sembuh, enggak. Tapi yang Yesus perhitungkan adalah iman dari perempuan ini. Asal ku jamah saja, imannya. Nah, ini memberikan kepada kita sebuah insight yang berbeda. Ya, kalau tadi saya katakan di awal bahwa kita lebih banyak menggunakan kemampuan kita, bersumber pada wawasan kita yang mungkin luas begitu ya, yang mungkin tahu banyak hal sehingga kita merasa bahwa segalanya aman terkendali karena kita tahu banyak hal. Namun kita belajar pada saat ini bukan itu, Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kita kemampuan yang banyak, tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan itu saja. Bahkan kita harus ubah kalau memang kita punya sebuah pola pikir yang seperti itu. Bukan kemampuan kita yang kita andalkan, karena kemampuan kita juga akan datangnya dari Tuhan. Ya, justru kita kembali menjadikan Tuhan Yesus sebagai fokus kita. Ketika kita menghadapi berbagai macam hal, khususnya juga saat ini. Ya, pandemi itu masih belum selesai, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita jangan bersandar pada pengertian sendiri nih, penting sekali. Kita bersandar bagaimana berhikmat di dalam Tuhan. Sehingga segala hal yang kita lakukan itu tepat. Ya, respon kita tuh tepat. Dan itu hanya bisa kita peroleh kalau kita tidak bergantung hanya pada diri kita sendiri, tetapi bergantung dan mendasari segalanya pada kuasa Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau nyatakan pada kami. Kami percaya bahwa ketika kami membiasakan diri untuk tetap bersandar pada Tuhan, bersandar pada firman Tuhan, itulah yang akan memberikan pada kami ketenangan dan kelegaan. Kami percaya Engkau akan mencukupkan kami, Engkau akan memelihara kami senantiasa.
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya, Engkau mengerti kami sepenuhnya, pribadi lepas pribadi. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.